Kamu pernah gak ngerasa kepala tuh rasanya kayak penuh banget? Banyak pikiran, banyak emosi, bahkan kadang kita sampai bingung sendiri apa yang sebetulnya kita lagi rasain. Tapi anehnya, setelah aku ngelakuin journaling, hidupku jadi berubah cukup banyak. Bukan berubah secara instan, tapi perlahan aku jadi lebih tenang, lebih sadar, dan jadi lebih ngerti diri sendiri. Dan menariknya adalah, banyak psikolog dan profesional kesehatan mental juga menyarankan journaling. Jadi di video kali ini aku pengen nyeritain kenapa journaling itu penting, apa manfaatnya, dan kenapa ternyata journaling bukan cuma baik untuk kita, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Journaling itu sebenarnya sederhana banget. Cuma tulis aja apa yang ada di pikiran kita. Bisa tentang apa yang kita rasain hari ini, apa yang kita pikirkan, apa yang kita syukuri, apa yang membuat kita khawatir, atau bahkan hal kecil yang terjadi di hari itu. Gak perlu bagus, gak perlu rapih, dan gak perlu puitis. Ini bukan tulisan untuk orang lain. Ini adalah ruang jujur untuk diri kita sendiri. Dan justru karena kejujuran itu, journaling bisa menjadi alat yang sangat powerful untuk memahami diri kita sendiri. Salah satu hal yang aku baru sadari adalah banyak masalah yang ada di dalam hidup kita yang sebenarnya terjadi karena kita tidak sadar dengan apa yang kita rasakan. Kadang kita marah tapi nggak tahu kenapa, sedih tapi karena nggak tahu penyebabnya juga, atau stres tapi bingung datangnya dari mana. Dan journaling membantu aku untuk mengeluarkan semua itu dari kepala ke kertas. Begitu kita tulis, pikiran yang tadinya acak-acakan jadi lebih terlihat jelas. Aku jadi bisa melihat, oh ternyata aku lagi capek. Oh ternyata sebenarnya aku lagi kecewa. Oh karena ternyata aku takut gagal. Kadang jawabannya sebenarnya udah ada di dalam diri kita. Tapi kita baru bisa melihatnya ketika kita sudah menuliskannya. Journaling sering disarankan oleh psikolog karena ada beberapa manfaat besarnya. Yang pertama, membantu mengatur emosi. Menulis bisa membantu kita untuk memproses emosi. Daripada emosi kita dipendem, mending ditulisin aja ke tulisan. Ditumpahin aja ke kertas. Ini jauh lebih sehat daripada melampiaskan ke orang lain. Yang kedua, membantu memahami diri sendiri. Kadang kita merasa bahwa hidup kita berjalan seperti autopilot atau burnout. Dan journaling bisa membantu kita untuk berhenti sejenak dan refleksi. Kita jadi lebih sadar apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan, apa yang membuat kita bahagia, apa yang sebenarnya tidak cocok untuk kita, dan lain-lain. Yang ketiga, membantu kita untuk mengurangi stres. Ketika pikiran kita terlalu penuh, otak kita seperti browser yang kebanyakan tab. Dan journaling ini seperti menutup beberapa tab tersebut. Jadi pikiran kita akan jauh lebih ringan. Yang keempat adalah membantu kita untuk mengambil keputusan. Ketika kita menulis, kita sering menemukan perspektif yang baru. Kadang setelah kita menulis beberapa halaman, kita jadi sadar bahwa, oh sebenarnya jawabannya sederhana kok. Ternyata nggak serumit itu. Dan ternyata biasa aja. Hal menarik selanjutnya yang baru aku sadari adalah, ternyata journaling tidak hanya untuk membantu diri kita sendiri, tapi juga dirasakan manfaatnya oleh orang-orang di sekitar kita. Karena ketika kita lebih sadar dengan diri kita sendiri, kita jadi lebih sabar, kita jadi lebih tenang, kita lebih tidak reaktif, dan lebih mudah untuk memahami orang lain. Misalnya, ketika kita sedang kesal dengan seseorang, daripada kita langsung marah kepada orang tersebut, kita bisa menuliskan kemarahan itu ke dalam jurnal terlebih dahulu. Kadang, setelah kita menulis jurnal, kita jadi sadar, oh ternyata aku tuh cuma lagi capek. Oh ternyata tadi aku cuma salah paham. Dan pada akhirnya kita tidak melukai orang lain. Jadi, secara tidak langsung, journaling juga membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih sehat. Banyak orang berpikir kalau journaling itu harus setiap hari, panjang, atau sangat konsisten. Padahal sebenarnya nggak harus kayak gitu. Journaling tuh bisa 5 menit aja, 1 halaman aja, atau bahkan cuma beberapa kalimat. Yang terpenting adalah kejujurannya. Karena journaling itu bukan untuk orang lain atau bukan untuk siapapun. Tapi journaling itu untuk diri kita sendiri.
Kalau ada salah satu kebiasaan kecil dari hidup aku yang berpengaruh besar terhadap hidupku, salah satunya adalah journaling. Karena lewat journaling ini, aku jadi lebih bisa memahami diriku sendiri. Mengelola emosi, hidup aku jadi lebih sadar. Dan kadang sebenarnya solusi hidup kita itu nggak jauh. Jawabannya sering sudah ada di dalam diri kita sendiri. Kita hanya perlu memberi ruang untuk mendengarkannya. Dan bagi aku, salah satu cara terbaik untuk melakukan itu adalah dengan menulis. Segitu aja video dari aku. Kalau kamu merasa suka dan dapat manfaat dari video ini, boleh untuk like, subscribe, atau komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya.